University untuk sharing nih pada pagi hari ini kepada teman-teman di SMA Santo Paulus. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan sifatnya lebih sharing aja gitu. Jadi feel free apabila teman-teman punya pertanyaan atau misalnya punya inquiry-inquiry terkait dengan Presiden University. Nah, sebelumnya aku jelasin nih Presiden University itu apa dan lain sebagainya. Aku pengen nanya nih ke teman-teman. Sebelum ini teman-teman udah pernah dengar belum ya Presiden University terkait dengan Presiden University? Jadi, teman-teman bisa sharing. Sebenarnya kalau ingat Presiden University itu yang pertama kali teman-teman tahu tuh apa sih gitu. Boleh mungkin bisa diketikkan aja via chat atau teman-teman ingin on mic juga nggak masalah. Malah saya akan sangat senang gitu bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman. Ada? Atau masih bingung nih teman-teman nih? Oh belum. Oh Brandon bilang belum pernah dengar. Oke, mungkin banyak teman dari teman-teman juga masih belum ya gitu, masih bingung sebenarnya Presiden University itu seperti apa. Nah, jadi Presiden University itu kita adalah kampus yang letaknya di Kota Jababeka Industrial, di mana Kota Jababeka itu adalah kota industrial, kawasan industrial terbesar di Asia Tenggara gitu. Jadi kalau ditanya sebenarnya Presiden University itu lokasinya di mana kita ada di Kota Jababeka. Nah, kenapa sih slide pertama yang aku jelasin udah terkait dengan lokasinya. Jadi dengan kita lokasinya di industrial estate terbesar pertama di Asia Tenggara, sebenarnya Presiden University itu jadi tempat di mana kita banyak banget bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Contohnya mungkin teman-teman sering dengar yang ada di kawasan Cawabeka itu ada Mattel yang produksi Barbie dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada Coca-Cola, Samsung, L'Oreal, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan multinasional yang besar gitu di kota Jababeka sendiri. Sehingga di Presiden University itu kita sering bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional itu di mana banyak banget mahasiswa-mahasiswa lulusan dari Presiden University itu magang bahkan bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Nah, kemudian untuk Presiden University sendiri kita juga sudah terakreditasi A. Jadi teman-teman apabila teman-teman nantinya memilih untuk masuk ke Presiden University dan setelah lulus teman-teman ingin mungkin bergabung bersama misalnya teman-teman ingin jadi diplomat gitu ikut tes CPNS dan lain sebagainya akreditasi kita sudah A jadi teman-teman tidak usah khawatir dan Presiden University merupakan salah satu yang salah satu universitas swasta termuda yang mendapatkan akreditasi A di Indonesia. Nah, jadi pada sharing kita pagi hari ini ada 4 poin utama yang ingin aku sharing ke teman-teman sekalian dan teman-teman bisa lihat juga di presentasi aku. Jadi yang pertama itu adalah multicultural students and English speaking environment gitu. Jadi kalau misalnya di Presiden University sendiri kita kurikulumnya itu sudah full English. Jadi teman-teman eh, pembelajaran teman-teman di universitas itu sudah menggunakan basis full bahasa Inggris. Kenapa full bahasa Inggris? Itu juga karena didukung oleh kondisi di mana teman-teman gitu ya, banyak banget, hampir 40% dari mahasiswa kita itu berasal dari luar Indonesia. Ada yang dari Korea, dari Jepang, dari Brazil, dari Argentina, bahkan Timur Leste, negara tetangga di sebelah kita. Gitu. Jadi dengan adanya multicultural students ini sendiri, sangat mendukung program English Speaking Environment yang disokong oleh si Presiden University itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa dari teman-teman yang mungkin kalau misalnya aku ternyata tidak bahasa Inggris aku tidak fasih atau sebagainya, apakah itu berarti aku akan nanti kesulitan ya gitu saat menjalani program perkuliahan. Walaupun aku yakin teman-teman di SMA Santo Paulus pasti sudah ada basic bahasa Inggrisnya semuanya gitu ya. Cuman memang kalau dari aku pribadi itu tidak menjadi masalah gitu karena nantinya sebelum kalian masuk ke program perkuliahan ada 1 bulan di mana itu adalah program artikulasi kalian di mana kalian akan diadaptasikan gitu, dibantu untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang full bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman bakal beradaptasi bagaimana sih sebenarnya pembelajaran full bahasa Inggris itu di Presiden University. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Tidak berarti semua yang masuk ke Presiden University itu sudah harus fasih dan lancar berbahasa Inggris. Tapi memang harapan kita ke depannya setelah teman-teman lulus dari Presiden University, karena kita adalah full English speaking environment kampus, kita berharapnya teman-teman setelah lulus itu sudah fasih berbahasa Inggris, yang mana nantinya juga akan jadi
program plus nih saat teman-teman mencari kerja gitu. Jadi saat teman-teman terjun ke dunia profesional, kemampuan bahasa Inggris teman-teman inilah gitu yang akan menjadi poin plus bagi teman-teman juga. Yang kedua itu adalah live hassle free in a safe environment at student dormitory gitu. Jadi kalau di Presiden University memang pada tahun pertama teman-teman masuk bergabung bersama kita, teman-teman itu diwajibkan untuk tinggal di student dormitory-nya kita. Walaupun dengan situasi pandemi yang seperti ini memang si peraturan ini menjadi sifatnya kondisional dalam artian apabila teman-teman memang ternyata mendapatkan kesempatan untuk kuliah offline, teman-teman bisa tinggal di student dormitory itu. Tapi apabila memang perkuliahan ini masih harus dilaksanakan secara online, maka teman-teman bisa melakukan perkuliahan dari rumah teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman mendengar student dormitory, dengarnya mungkin kesannya seperti asrama, gampangnya kayak gitu. Tapi bedanya apa sih dengan asrama? Kalau asrama itu kan biasanya ada waktu terkhusus gitu ya. Misalnya contohnya jam segini kamu sudah harus bangun, jam segini kamu udah harus belajar dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau di student dormitory kita sifatnya lebih ke perumahan mahasiswa nih gitu di mana teman-teman 24 jam mau ngapain aja terserah di situ gitu. Tapi tetap kita menerapkan waktu di jam malam yaitu di jam 10 malam pada saat weekdays dan jam 11 malam pada saat weekend. Itu juga merupakan bentuk tanggung jawab dari student dormitory kita terhadap orang tua teman-teman gitu karena kan kalau misalnya teman-teman memilih nih untuk berkuliah di Presiden University kan pasti banyak dari teman-teman itu istilahnya merantau ya gitu jauh dari orang tua. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap keamanan dan juga kenyamanan teman-teman selama tinggal di student dormitory kita menerapkan jam malam itu. Tapi selain jam malam itu 24 jam kalian mau ngapain aja di dormitory itu tidak. Itu bebas ya gitu, tidak kita batasi. Yang ketiga, ini juga yang terpenting dari yang pengen aku sampaikan pada teman-teman pada pagi hari ini adalah internship program. Gitu. Mungkin ini sedikit kilas balik aja gitu ya. Ini kan teman-teman yang berada di sini adalah SMA 1 tahun, murid-murid SMA ya. Aku juga dulu begitu. Tapi kalau misalnya kita kilas balik sebenarnya apa sih gitu ya? Pada saat kita lulus SMA atau mungkin pada saat kita lulus SMK, apa sih yang membedakan kita gitu ya, teman-teman dari yang lulus dari SMA dan SMK? Biasanya banyak stigma-stigma yang muncul gitu ya. Kayaknya kalau teman-teman SMK tuh lebih mudah gitu ya untuk mencari pekerjaan misalnya seperti itu. Karena apa sih gitu ya? Padahal sebenarnya tingkat sekolahnya itu sama ya SMA dan SMA. Apa yang membedakan adalah biasanya teman-teman SMK atau teman-teman yang dari kejuruan itu biasanya sudah menempuh program internship atau program magang nih simpelnya. Dan itu juga yang menjadi poin penting yang ingin kita terapkan di Presiden University, di mana dengan kondisi sekarang persaingan menuju dunia profesional itu sangat kuat gitu ya. Kita ingin menyiapkan teman-teman sebelum lulus dari Presiden University itu sudah ada pengalaman kerjanya gitu. Jadi kita ada satu semester di mana teman-teman mahasiswa kita bisa menempuh program internship bersama perusahaan-perusahaan multinasional seperti itu gitu. Jadi banyak banget kesempatan-kesempatan yang bisa didapat oleh teman-teman pada saat program internshipnya. Contohnya aku sendiri karena aku juga mahasiswa dari Presiden University, aku kan sudah aku sudah masuk ke tahun terakhir gitu ya, akhir tahun terakhir aku di Presiden University sebagai mahasiswa, dan aku sudah menempuh program internship gitu, karena kebetulan aku adalah mahasiswi di jurusan akuntansi. Aku kemarin menempuh program internship aku di kantor akuntan publik di Big Four di PricewaterhouseCoopers gitu. Jadi bagi aku pribadi dengan adanya internship program ini tuh sangat membantu sekali gitu ya bagi kita, terutama bagi teman-teman yang memang ingin menempuh ke dunia profesional sebagai profesi dan lain-lainnya. Kesempatan internship ini tuh sangat bagus karena dengan adanya program internship ini kalian jadi punya pengalaman kerja bahkan sebelum kalian lulus, terutama apabila kinerja kalian selama internship program itu bagus, tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman bahkan sebelum teman-teman lulus, teman-teman tuh sudah dapat tawaran kerja atau offering kerja. Gitu. Jadi sangat disarankan dan sangat kita encourage bagi teman-teman untuk melakukan program internship ini dengan sangat baik, kayak seperti itu. Nah, ini yang keempat dan juga poin terakhir yang ingin aku sampaikan pada teman-teman pada pagi hari ini, yaitu Kampus Merdeka Kurikulum. Jadi sebenarnya Kampus Merdeka Kurikulum itu seperti apa? Ini aku scroll.
Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya gitu terkait dengan Kampus Merdeka Kurikulum ini seperti apa. Jadi sebenarnya kurikulum ini termasuk baru juga, tapi sudah diimplementasikan oleh Presiden University, di mana teman-teman akan menempuh pembelajaran selama di kuliah itu selama 3 tahun saja. Kemudian kita juga ada elective subject. Elective subject ini seperti apa? Jadi elective subject adalah kesempatan bagi teman-teman yang saat menempuh perkuliahan untuk memilih subjek di luar dari jurusan teman-teman untuk teman-teman ambil gitu. Misalnya contoh saya kan merupakan mahasiswi di jurusan akuntansi, tapi ternyata saya tertarik nih dengan subjek yang ada di jurusan komunikasi. Nah, nanti tergantung dengan SKS yang memang teman-teman punya, kita teman-teman bisa memilih untuk mengambil subjek itu di luar dari jurusan kalian untuk masuk ke SKS kalian. Nah, ini kenapa ini dilakukan? Ini dilakukan supaya teman-teman memang terekspos dengan segala jenis skills maupun knowledge yang teman-teman inginkan untuk menempuh kemudian nanti apakah teman-teman memang ingin menjadi profesional di dunia kerja atau teman-teman ingin membangun bisnis seperti itu. Yang ketiga, kita juga ada soft skill learning and development, di mana tidak hanya fokus kepada teori-teori atau dengan kepada knowledge-knowledge di kampus, tapi kita ada soft skill learning and development. Karena kalau di Presiden University sendiri itu, kita ada banyak banget unit kegiatan mahasiswa. Kalau di Presiden University kita sebutnya top and communities gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin suka sport gitu ya, kita ada basket, ada golf, kita ada badminton dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman yang suka, oh C aku suka musik nih gitu, mungkin kita juga ada banyak banget top and communities terkait dengan musik atau seni dan lain sebagainya. Nah, ini yang keempat dan juga yang paling penting dari kurikulum Kampus Merdeka ini adalah yang pertama internship stream seperti yang tadi aku sudah jelaskan terkait dengan internship program di Presiden University. Kemudian kita ada entrepreneurship stream, di mana entrepreneurship stream ini adalah kita dari Presiden University itu memberikan fasilitas untuk pengembangan bisnis bagi teman-teman sendiri gitu. Kita ada yang namanya set sell. Set sell ini adalah inkubasi bisnis bagi mahasiswa-mahasiswa di Presiden University gitu. Jadi biasanya banyak banget teman-teman teman-teman mahasiswa Presiden University yang memang tertarik nih gitu untuk ada di bidang entrepreneurship, membangun bisnis dari scratch sampai sebenarnya selling point-nya seperti apa, kemudian investor dan lain-lainnya itu kita menyediakan satu inkubasi tim yaitu di Setsel itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa merasakan dari awal pembangunan bisnis itu sendiri, mencari investor untuk invest ke dalam bisnis kalian teman-teman itu seperti apa, bahkan sampai pelaksanaan bisnisnya itu sendiri. Gitu. Itu sangat didukung di entrepreneurship stream itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah scholarship stream, di mana nanti scholarship stream ini adalah kesempatan yang kita berikan kepada teman-teman, kita menyediakan scholarship untuk pertukaran pelajar dan juga beasiswa S2 bagi teman-teman mahasiswa di Presiden University. Gitu. Kita jadi sudah bekerja sama juga dengan banyak universitas-universitas di luar Indonesia, bahkan di dalam Indonesia terkait dengan scholarship stream ini untuk menyediakan kesempatan bagi teman-teman untuk mengambil scholarship atau beasiswa S2 di universitas-universitas tersebut. Bahkan di Presiden University sendiri juga kita sudah mempunyai S2-nya gitu. Jadi kalau teman-teman memang pengen menempuh pendidikan yang lebih lanjut, teman-teman bisa memilih dari berbagai pilihan beasiswa S2 yang bisa kita bantu untuk prosesnya. Nah, kemudian mungkin itu udah aku jelasin ya 4 poin terkait dengan Presiden University. Mungkin dari teman-teman akan bertanya-tanya, kalau gitu di Presiden University itu ada jurusan apa aja gitu ya. Ini kan mungkin yang paling penting yang menjadi pertimbangan juga bagi teman-teman gitu ya. Sebenarnya nanti pada saat kuliah saya mau mengambil jurusan apa ya gitu dan apakah di universitas ini ada jurusan yang pengen saya tuju. Gitu. Kalau aku boleh tanya nih, dari teman-teman sebenarnya udah ada yang ini belum, sudah ada yang pasti, oke aku pengen ngambil jurusan ini nih, gitu. Sudah ada targeted, oh aku pengen ngambil jurusan ini, atau masih pada bingung nih, masih pada memilih-milih yang mana yang mau dijadikan jurusan yang kalian tuju gitu. Kalau boleh tahu, di chat aja boleh, atau kalian on mic juga boleh, kita sharing. Brandon Ada nih Kak ya, masih bingung. Ya, boleh, siapa tadi, maaf? Albert. Oh, Albert, boleh, silakan Albert. Kalau untuk kuliah mungkin saya ambilnya tata boga ya. Untuk Tata boga nanti ya. ya, Oke. Oh, Albert ini kamu tertarik dengan tata boga? Kalau boleh tahu, kamu sekarang
SMA kan ya berarti ya? Iya, SMA. Oke. Oh, kamu tertarik dengan tata boga ya, Albert ya berarti ya? Iya, Kuliner Kak. gitu ya? Iya. Oke, thank you Albert sharingnya. Nah, mungkin ada yang lain lagi yang mau sharing? Atau masih bingung nih ya pada rata-rata ya? Oke, jadi mungkin kalau misalnya Albert bilang tadi kayak aku tuh tertarik sama tata boga. Memang kalau misalnya tata boga tuh belum ada sih kita di Presiden University. Tapi kalau misalnya aku bisa saranin, mungkin kalau misalnya Albert memang pengen mengambil tata boga, Albert bisa ngambil gitu ya di jurusan tata boga tersebut. Tapi kalau misalnya di Presiden University memang kita belum ada. Tapi kalau Albert tertarik, mungkin Albert bisa ngambil di hospitality dan tourism bisnis kita, di business and entrepreneurship gitu. Jadi kalau misalnya di tata boga itu kan spesifik ya, Albert belajar terkait dengan tata boga gitu, dengan kuliner dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya secara lebih generalnya, lebih menyeluruhnya, Albert mungkin bisa ambil di hospitality and tourism business gitu. Jadi Albert bisa tahu gitu ya, bisa dapat knowledge terkait dengan hospitality and tourism, tapi tetap dengan adanya unsur-unsur bisnisnya seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya di Presiden University itu sendiri, kita ada 4 fakultas, ada fakultas bisnis, fakultas humaniora, fakultas engineering, dan juga fakultas computer science gitu. Jadi, kalau di School of Business kita ada accounting, gitu, ada jurusan accounting, business and entrepreneurship, ada manajemen, dan juga ada actuarial science. Jadi yang paling baru itu kita ada actuarial science, di mana kita merupakan salah satu dari universitas swasta pertama yang punya jurusan ini gitu, actuarial science. Yang lainnya mungkin teman-teman pernah dengar ada di UI, UGM atau IPB. Nah, kita salah satu universitas swasta pertama yang punya jurusan si actuarial science ini. Jadi kalau misalnya di School of Business kita, C itu kan tadi di masing-masing jurusan ada drop down-nya lagi ya. Gitu ada auditing, managerial accounting, taxation, capital market nih di accounting itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi itu adalah konsentrasi-konsentrasi yang bisa teman-teman ambil apabila teman-teman menempuh jurusan yang sudah disebutkan tadi. Misalnya contoh, kalau accounting, teman-teman nanti bisa mengambil konsentrasi di auditing, managerial accounting, taxation, bahkan capital market. Apabila teman-teman mengambil jurusan business and entrepreneurship nih, gitu seperti yang tadi saya sarankan kepada Albert, teman-teman itu bisa mengambil konsentrasi di digital business, global business, bahkan hospitality and tourism business gitu. Jadi banyak sekali konsentrasi-konsentrasi pilihan yang teman-teman bisa tempuh. Nah, konsentrasi-konsentrasi ini bahkan akan teman-teman tempuh itu di sekitar semester 4 gitu. Jadi semester 1 sampai semester 3 teman-teman akan belajar accounting atau business and entrepreneurship secara menyeluruh dulu, secara general. Kemudian nanti di semester 4 atau semester 5 teman-teman akan masuk gitu untuk memilih konsentrasi yang ingin teman-teman tempuh. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita ada School of Humanities. Untuk School of Humanities ini kita ada 4 jurusan juga. Ada International Relation, ada Communication, Law, dan juga Primary School Teacher Education gitu. Jadi seperti yang teman aku sudah bilang tadi, nanti International Relation sendiri kita ada konsentrasi diplomasi, ada defense studies gitu. Kalau communication sendiri kita ada public relation, film, bahkan TV or broadcast journalism seperti itu. Kemudian untuk fakultas kita yang ketiga itu adalah Fakultas Computer Science, di mana kita ada Information Technology, ada Information System, dan juga ada Visual Communication Design gitu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang suka programming, teman-teman bisa ngambil di Information Technology IT. Atau teman-teman yang sebenarnya aku suka nih gitu programming, tapi aku juga pengen tahu nih core bisnisnya, e-bisnisnya, e-commerce. Nah, itu teman-teman bisa ngambil di Information System gitu. Karena e-commerce kan sudah lagi booming sekali gitu ya di Indonesia, mungkin teman-teman sering dengar Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya gitu. Nah, teman-teman bisa belajar terkait dengan bisnis model, e-bisnisnya itu dari information system. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kalau teman-teman suka dengan graphic design, visual communication, multimedia, di mana teman-teman menyalurkan hasil karya dari teman-teman gitu ya, itu tuh di visual communication design. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir fakultas kita adalah fakultas engineering. Jadi kalau fakultas engineering ini adalah fakultas dengan jurusan terbanyak gitu, di Presiden University. Kita ada civil engineering atau teknik sipil, ada environmental engineering, teknik lingkungan. Kemudian kita ada mechanical engineering, teknik mesin. Kita juga ada electrical engineering, teknik electrical, dan bahkan kita juga ada industrial engineering atau teknik industri. Nah, masing-masing dari
jurusan ini juga punya konsentrasi-konsentrasi seperti yang sudah aku jelasin tadi. Nah, sebelum nanti mungkin aku yakin setelah mendengar jurusan-jurusan ini, mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung gitu ya, atau masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanya. Sebentar lagi saya akan buka sesi Q&A, tapi sebelum itu aku pengen ngejelasin poin paling penting kalau teman-teman memang tertarik di Presiden University. Gitu. Jadi, kalau di Presiden University sendiri, kita tuh tidak ada tes masuk, tapi kita adanya tes beasiswa di mana bagi teman-teman yang memang sekarang kita fokusnya memang masih ke teman-teman yang kelas 12 ya gitu untuk tahun ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya, saya sangat menyarankan teman-teman untuk coba apply scholarship di Presiden University. Kita menawarkan sangat banyak jalur bagi teman-teman yang memang tertarik. Teman-teman bisa langsung akses aja ke ini, ke presiden.ac. Saya coba bantu ketikan ya di sorry, di kolom chat presiden.az.id admission.presiden.ac.id. Jadi teman-teman bisa langsung masuk aja ke yang kedua dari aku ketikkan di admission.presiden.ac.id. Kemudian nanti di sana akan tertera jalur pendaftaran gitu. Jadi jalur pendaftaran dan jalur beasiswa di Presiden University itu sama. Teman-teman masuk klik ke jalur pendaftaran, kemudian masuk ke undergraduate program S1 reguler. Nah, di sana akan tertera beberapa jalur yang teman-teman bisa tempuh. Mungkin untuk pada saat periode sekarang, karena kan kalau misalnya UTBK, UNBK, teman-teman kan masih belum dapat ya kesempatan untuk menempuh itu. Jadi yang paling memungkinkan untuk teman-teman apabila teman-teman tertarik dan ingin bergabung bersama Presiden University adalah di jalur tes, jalur rapor, jalur prestasi, dan online test. Karena situasi pandemi yang pada saat sampai saat ini, kita memang masih belum menyelenggarakan tes terpusat di sekolah-sekolah biasanya. Biasanya kita selalu menyelenggarakan tes terpusat nih gitu di sekolah-sekolah, baik itu sekolah-sekolah di berbagai kota yang ada di Indonesia, terutama Pontianak itu termasuk salah satu kota tujuan kita di mana kita menyelenggarakan tes terpusat. Mungkin teman-teman pernah dengar tes terpusat kita gitu. Tetapi karena situasi yang belum memungkinkan, memang untuk jalur tes sampai saat ini belum kita selenggarakan kembali. Akan tetapi mungkin kalau teman-teman memang tertarik dengan Presiden University dan ingin tahu info yang lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek di IG kita aja, join Prashunif. Itu biasanya kita banyak sharing terkait dengan info-info tes-tes atau bahkan informasi-informasi baru terkait dengan Presiden University. Berharapnya sih semoga secepatnya ya kita bisa bertemu dengan teman-teman di tes terpusat ini. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman tidak bisa mengikuti jalur tes, teman-teman itu masih ada kesempatan jalur tes online. Gitu. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja jalur online tes, nanti teman-teman akan diarahkan ke link yang memang sudah kita siapkan untuk teman-teman mengikuti jalur online test. Selain jalur online test, kalau teman-teman ingin mengikuti jalur rapor, jalur prestasi itu sangat kita encourage gitu bagi teman-teman karena sistem beasiswa di Presiden University sendiri itu teman-teman boleh ikuti lebih dari satu jalur yang kita tawarkan. Contohnya aku mau ikut jalur online test, tapi selain jalur online test, aku juga pengen ikut jalur rapor, boleh nggak ya gitu? Boleh banget. Bahkan kita sangat dukung karena nantinya setelah hasilnya keluar, kalau kategori beasiswa di Presiden University itu kan kita ada banyak ya, karena kita kategori beasiswanya itu untuk biaya pendidikan. Nanti akan aku jelaskan skemanya seperti apa. Contohnya misalnya ternyata kategori beasiswa yang teman-teman dapat di jalur rapor itu lebih tinggi dari jalur online test. Nah, kita membebaskan bagi teman-teman, kita memberikan hak kepada teman-teman untuk memilih kategori beasiswa yang paling tinggi yang teman-teman bisa dapat melewati jalur-jalur tes atau jalur-jalur rapor yang sudah kita berikan kepada teman-teman seperti itu gitu. Nah, mungkin aku langsung masuk aja nih ke skema beasiswanya. Jadi kalau di Presiden University itu, kita merupakan beasiswa yang kita berikan dalam bentuk subsidi biaya perkuliahan. Jadi kita ada banyak kategori beasiswa yang teman-teman bisa dapat dari kategori beasiswa 1 sampai kategori beasiswa 8. Kalau reguler ini yang tanpa subsidi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya beasiswa 1 sampai beasiswa 8 ini bisa teman-teman dapatkan tergantung dari hasil online test teman-teman atau dari rapor teman-teman. Gitu. Nah, kalau untuk beasiswa kategori 1 mungkin ini yang sangat menarik bagi teman-teman sendiri dan bahkan aku pribadi pun ini merupakan pertimbangan aku pada saat masuk gitu ya. Jadi kalau beasiswa pertama
itu tuh subsidi biaya perkuliahannya mencapai 100% teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berhasil mendapatkan kategori beasiswa pertama, teman-teman itu tidak perlu membayar sama sekali untuk uang biaya perkuliahan per semesternya. Jadi paling teman-teman hanya membayar untuk biaya dormitory, kemudian biaya hidup teman-teman, dan juga biaya di awal untuk matrikulasi. Akan tetapi untuk biaya perkuliahan atau biaya semesterannya itu sama sekali teman-teman tidak perlu membayar sepeser pun. Seperti itu. Tapi memang untuk kategori beasiswa satu ada minimal IPK yang teman-teman harus pertahankan, yaitu di 3,50 per tahunnya. Jadi IPK-nya itu bukan satu semester, tapi 3 semester, karena kita dalam satu tahun ada 3 semester masing-masing. Jadi akumulasi IPK-nya itu harus mencapai 3,50. Apabila teman-teman tidak berhasil mendapatkan IPK 3,50 pada satu tahun pertama, maka kategori beasiswa teman-teman akan diturunkan ke kategori kedua. Tapi tidak ada pencabutan ya. Sekali lagi saya bilang, tidak ada sistem pencabutan beasiswa di Presiden University gitu. Sistemnya jadinya stabil dari awal kalian masuk sampai kalian lulus. Kalau ternyata setelah kalian mendapatkan beasiswa yang pertama dan kalian berhasil mengambil, dalam artian kalian berhasil mempertahankan IPK-nya, maka teman-teman akan mendapatkan kategori beasiswa pertama itu dari awal teman-teman masuk sampai teman-teman lulus gitu. Jadi awal dari semester pertama sampai semester akhir teman-teman lulus, teman-teman tidak usah membayar biaya perkuliahan sama sekali. Akan tetapi untuk beasiswa kategori 2 sampai kategori 8 itu tidak ada minimal IPK ya gitu. Jadi minimal IPK yang harus dipertahankan itu hanya yang di highlight merah ini gitu. Tapi kalau untuk kategori lain, beasiswa 2 sampai beasiswa 8 tidak ada penurunan bahkan pencabutan beasiswanya gitu. Jadi sifatnya benar-benar stabil dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik gitu ya, seperti yang tadi aku bilang, kan kita ada banyak jalur nih yang kita sediain buat teman-teman. Contohnya aja ternyata waktu jalur rapor aku dapat kategori 3, tapi ternyata waktu jalur online test aku dapat kategori 1. Bisa nggak ya aku ngambil yang kategori 1? Tentu bisa gitu. Jadi aku mendukung teman-teman kalau bisa sih ikuti aja sebanyak mungkin jalur yang teman-teman memang bisa tempuh gitu untuk supaya teman-teman bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan kategori beasiswa yang lebih tinggi. Karena sifat beasiswa kita juga tidak ada kuota. Mungkin teman-teman khawatir, kalau misalnya sifat beasiswanya ada kuota nggak ya? Misalnya kuotanya kalau sudah terpenuhi, aku udah nggak bisa dapat nih gitu beasiswanya. Enggak. Jadi kita sifat beasiswa tidak ada kuota, itu semua based on hasil dari eh, screening rapor kalian atau online test kalian gitu. Jadi berapapun mahasiswa yang bisa memang lolos di kategori 1, maka kita akan memberikan beasiswa kategori 1 kepada teman-teman. Itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman memang pengen tahu lebih dalam lagi dari Presiden University, kita ada Instagram @joinpresuniv. Kemudian teman-teman bisa juga akses ke website kita admission.presiden.ac.id untuk jalur pendaftaran atau presiden.ac.id untuk informasi lebih lanjut terkait dengan Presiden University gitu. Jadi kalau untuk daftar di admission.presiden.ac.id, untuk informasi di presiden.ac.id. Atau teman-teman bisa hubungi juga rekan saya, Sandra, di nomor telepon yang sudah diberikan di slide. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Presiden University, boleh banget langsung ditanyakan saja. Seperti itu. Nah, sebelum ini kan sudah nih, ini merupakan akhir dari presentasi saya. Saya mau membuka question and answer aja, gitu sesi sesi tanya jawab kepada teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung di turn on aja mungkin ya Pak, Bu, audionya boleh? Oke, boleh ya. Berarti mungkin silakan kepada teman-teman gitu yang mungkin yang penasaran sama Presiden University atau terkait dengan apa, boleh langsung ditanyakan aja. Tadi saya sempat saya sempat membaca pertanyaan lewat chatbox ya oleh Venkano ya, kalau kalau nggak salah baca namanya Venkano. Ada hukum nggak Kak? Ada, kita ada jurusan hukum gitu. Jadi kalau di Presiden University jurusan hukum kita tuh di bawah School of Humanities atau Fakultas Humaniora, di mana untuk jurusan hukumnya itu kita ada corporate law dan juga ada international law gitu untuk konsentrasinya. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa langsung meng-apply di jurusan hukum tersebut. Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin dari teman-teman boleh langsung di on mic-nya saja. Jadi kita bisa enak nih bikin diskusinya. Mbak,
Per permisi, Kak. Oh, iya boleh. Jesselyn, ya Iya, boleh silakan. dari semua jurusan di Presiden University yang paling banyak peminatnya yang di jurusan mana ya, Kak? Oke, thank you ya Jesselyn pertanyaannya. Yang paling banyak peminatnya tuh yang mana sih Kak gitu ya? Mungkin ini juga yang jadi pertanyaan teman-teman. Kalau di Presiden University sendiri itu memang yang paling banyak peminatnya kita ada di International Relation. Itu biasanya setiap tahun hampir mayoritasnya ya, bukan mayoritas. Hampir setiap tahun itu biasanya mahasiswa International Relation itu yang paling banyak. Itu kalau di School of Humanities. Yang kedua, kita itu juga banyak di Business and Entrepreneurship gitu. Karena seperti yang tadi aku bilang gitu, entrepreneurship stream di Presiden University itu sangat didukung karena kita ada inkubasi bisnis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Business dan Entrepreneurship itu merupakan salah satu jurusan favorit juga di Presiden University. Begitu pula dengan kalau teman-teman tertarik di School of Computer Science kita juga ada IT, yang termasuk salah satu yang favorit. Sebenarnya banyak dan bagi aku pribadi hampir semuanya tuh favorit ya gitu, tergantung dengan passion teman-teman sendiri sebenarnya. Sebenarnya kan teman-teman tuh tertarik di jurusan apa. Kalau teman-teman yang favorit sebenarnya semuanya favorit. Cuman memang seperti yang tadi aku sebutin, international relation, business and entrepreneurship dan IT itu termasuk salah satu yang mahasiswanya cukup banyak gitu di Presiden University. Itu menjawab aja sih. Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, masih ada pertanyaan lain nggak nih teman-teman terkait dengan Presiden University? Kita punya waktu sekitar 20 menit ya sampai jam 9. Mungkin ini aku akan fokusnya lebih ke sharing aja gitu. Jadi kita tanya jawab apa yang pengen kalian tahu gitu terkait dengan Presiden University. Aku bisa sharing dari pengalaman aku. Ada mungkin? Halo Kak, Iya Pak? Gini di Presiden University kita bisa ngambil SKS lebih nggak sih? Contohnya di semester pertama kan kita 24 SKS nih. Mm-mm. Jadi contohnya kita di sini ngambil information teknologi nih ya. Nah, di database-nya. Jadi SKS saya lebih 24. Jadi saya itu pengennya ngambil di semester ganjil juga di Presiden University bisa nggak gitu? Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak pertanyaannya. Jadi kalau misalnya di Presiden University sendiri itu, kita kan karena kita 3 tahun itu sudah menyelesaikan program perkuliahan, memang dalam satu semester itu kita sudah menyediakan waktu 3 semester Pak. Jadi 1 tahun kita menempuh 3 semester, 2 semester panjang dalam kurun waktu 4 bulan, dan 1 semester pendek dalam kurun waktu 3 bulan gitu. Jadi sebenarnya untuk SKS-nya itu sudah sangat padat, Pak. Jadi kita sangat memadatkan SKS dalam satu semester. Biasanya sih tidak ada lagi SKS tambahan yang ditempuh dalam satu semester. Karena biasanya tuh dalam satu semester, contohnya seperti yang tadi Bapak bilang, udah ada sekitar 24 SKS di dalam satu semester. Kemudian semester pendek biasanya sudah ada sekitar 18 atau berapa, 12 sampai 18 SKS gitu. Jadi biasanya sih sudah tidak ada SKS tambahan gitu yang ditempuh karena sudah sangat padat gitu Pak jadwalnya. Cuman memang tidak menutup kemungkinan biasanya ada SKS-SKS tertentu yang diambil sebagai tambahan untuk memenuhi jumlah SKS dalam setahun. Itu biasanya untuk teman-teman yang melakukan retake Pak. Jadi retake itu dalam artian teman-teman misalnya yang tidak lulus dalam salah satu subjek itu di retake di semester tertentu yang memang masih ada jatah SKS-nya gitu. Tapi umumnya tidak, karena kita sistem enrollment-nya itu atau sistem pengambilan subjeknya itu package enrollment gitu. Jadi dalam satu semester sudah diberitahu secara jelas subjek-subjek apa saja yang harus di-enroll pada saat teman-teman memasuki semester-semester tertentu. Seperti itu, Pak. Mungkin semoga menjawab ya, Pak, dari pertanyaannya. Iya baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali, Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman terkait dengan Presiden University. Permisi, Kak. Iya, boleh. Maaf nih, aku nggak bisa lihat namanya di sini. Mungkin boleh disebutkan namanya? Nama saya Fani. Oke. Saya ingin bertanya, untuk harga asrama itu seperti apa ya, Kak? Oh, oke, thank you, Fani. Tadi aku kan sempat menyebutkan terkait dengan student dormitory kita ya, atau asrama di Presiden University. Aku balikin ke sini. Jadi kalau untuk di student dormitory kita itu kita ada 2 student dormitory. Ada yang namanya student boarding house, itu untuk mahasiswi kita atau
atau ini ibaratnya untuk perempuan deh gitu, untuk yang student boarding house itu lokasinya kita persis berada di depan seberang kampus Presiden University. Dan untuk kisaran harganya sendiri karena kita ada 2 jenis kamar, itu kita ada kamar single dan juga ada kamar sharing. Dimana kalau single itu kan kalian sendiri satu kamar, kalau sharing itu kalian berdua satu kamar, dan kisaran harganya itu di 1 sampai 2 juta per bulannya. Begitu juga dengan student boarding house yang kedua, yaitu New Beverly Hills. Jadi ini untuk mahasiswa kita laki-laki. Jadi ini lokasinya memang sedikit lebih jauh daripada student boarding house. Akan tetapi teman-teman tidak usah khawatir. Khusus untuk yang teman-teman yang tinggal di New Beverly Hills, kita tuh menyediakan shuttle bus yang bisa teman-teman akses setiap harinya di jam-jam perkuliahan yang memang sudah diberikan. Contohnya jam-jam perkuliahan kita kan bisa 7.30 masuk, 10.30, kemudian ada jam 1, dan selain sebagainya itu selalu bisa diakses. Shuttle bus ini juga kita berikan secara gratis, jadi teman-teman bolak-balik dari kampus menuju dorm menuju kampus itu teman-teman bisa akses dengan shuttle bus ini kalau teman-teman tinggal di New Beverly Hills, seperti itu. Untuk kisaran harganya pun sama, di 1 sampai 2 juta tergantung dari kamar yang teman-teman ambil. Contohnya kalau kamar sharing, itu biasanya cenderung lebih murah harganya daripada kamar yang single. Nah, kalau misalnya teman-teman yang memang memilih untuk sharing, teman-teman pasti pengen tahu ya, kalau aku pengen sharing, teman sekamar aku seperti apa gitu ya. Jadi kalau di student dormitory kita, itu kita bisa membebaskan kepada teman-teman untuk memilih siapa yang ingin teman-teman jadikan roommate gitu ibaratnya. Tapi kalau memang teman-teman ibaratnya mungkin tapi aku masih belum tahu nih gitu mau sharing sama siapa, bisa nggak ya dibantu cariin aja gitu, bisa banget. Nanti kita sebelum teman-teman masuk ke Presiden University itu kan kita sediakan form ya. Form di mana teman-teman akan memilih kamar single atau kamar sharing. Nanti kalau misalnya teman-teman memilih kamar sharing, teman-teman bisa menentukan mau roommate-nya ditentukan oleh teman-teman atau roommate-nya ditentukan oleh pihak kampus. Nah, nanti kalau teman-teman memang ingin roommate-nya ditentukan oleh pihak kampus, nanti akan ada form khusus di mana teman-teman akan mengisi mulai dari kebiasaan teman-teman belajar. Apakah teman-teman belajar dalam keadaan sunyi atau teman-teman belajar dalam keadaan yang mungkin sambil dengerin musik atau seperti apa. Kemudian kebiasaan tidur teman-teman, apakah teman-teman tidur dengan lampu menyala atau lampu mati dan lain sebagainya gitu. Itulah aspek-aspek memang banyak sekali yang dipertimbangkan gitu. Jadi kita tidak sembarangan memilihkan teman-teman roommate gitu. Jadi banyak aspek yang kita pertimbangkan untuk memilih roommate bagi teman-teman sendiri. Gitu. Dan teman-teman bisa memilih juga misalnya, aku pengen seroommate sama yang sama-sama dari Indo nih gitu. Atau aku pengen coba suasana baru, aku pengen roommate barengan sama teman-teman yang mungkin dari luar Indonesia kayak gitu-gitu. Itu bisa di request pada saat pemilihan kamar. Semoga menjawab ya Fani ya. Halo Kak. Iya Pak. Mau nanya lagi nih. Oh ya, boleh Pak, silakan. 2 pertanyaan sih. Yang pertama, di Presiden University itu skema kuliahnya gimana? Apakah ada malam juga untuk yang memang kelas karyawan atau bisa saja sampai sore? Yang pertama. Lalu untuk setiap jurusan itu kisaran berapa ya? Agar ya ini kan memberikan pemahaman juga kepada peserta didik kami. Jadi tidaknya mereka memang umpamanya pengen ke Presiden University ini udah harus nyiapin budget juga. Contohnya tadi di 4 fakultas dia ngambil salah satu fakultas pertama. Nah di fakultas pertama kisarannya berapa, lalu setiap jurusannya gitu. Jadi mereka dapat gambaran juga kayak gitu sih Mbak. Itu aja sih dulu. Nah, ya Mbak ya. Siap. Terima kasih banyak nih Pak pertanyaannya. Nah, saya menjawab yang pertanyaan pertama dulu ya gitu. Sebenarnya kelas di Presiden University itu apakah cuman kelas pagi atau ada kelas malamnya? Jadi kalau di Presiden University itu kita ada yang undergraduate program S1 regular. Regular ini untuk teman-teman yang memang fokusnya hanya untuk menempuh kuliah. Dalam artian pembelajaran itu dilaksanakan kelasnya biasanya dari pagi. Kelas pertama itu ada di jam 7.30 sampai kelas paling sore itu ada di 5 sore. Itu selesainya. Jadi jam 2.30 masuk, jam 5 sore pulang. Itu adalah untuk kelas reguler S1. Memang kalau untuk S1 reguler itu biasanya ditujukan kepada teman-teman yang sedang tidak menempuh, sedang tidak bekerja gitu. Jadi memang fokusnya hanya untuk perkuliahan. Akan tetapi untuk yang non-reguler itu adalah kelas atau program perkuliahan undergraduate program S1 yang ditujukan kepada teman-teman yang mungkin sambil bekerja gitu. Jadi kalau untuk yang non-reguler ini,
kelasnya itu akan dari malam gitu. Jadi di atas jam 5 itu kelasnya baru dimulai. Jadi ini sangat dimungkinkan bagi teman-teman yang memang pengen kuliah sambil bekerja gitu. Jadi undergraduate program S1 non reguler itu kelasnya biasanya di malam. Tapi memang tidak menutup kemungkinan banyak dari teman-teman aku yang menempuh S1 reguler pun masih mengambil praktek-praktek kerja. Itu tidak kita batasi Pak gitu. Tapi memang untuk jadwalnya biasanya mereka kerjanya itu di malam gitu. Jadi di luar dari jam universitas seperti itu. Jadi kita ada dua pilihan, ada yang reguler dan ada yang non reguler seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk non regulernya teman-teman bisa akses tetap di admission.presiden.ac.id, langsung klik ke jalur pendaftaran undergraduate program S1 non reguler seperti itu. Nah, kalau untuk pertanyaan kedua yang Bapak tadi tanya terkait dengan harga atau kira-kira nih biaya perkuliahan yang perlu teman-teman siapkan apabila teman-teman mengambil salah satu jurusan di Presiden University itu seperti apa gitu ya. Jadi memang kalau di Presiden University itu kita tidak ada biasanya kan biaya perkuliahan itu dibagi ya. Jadi contoh biaya SKS, ada biaya ujian, ada biaya praktikum misalnya teman-teman yang mengambil jurusan engineering nih biasanya seperti itu gitu. Nah, kalau di Presiden University itu kita tidak ada lagi gitu. Jadi sudah tidak kita pisah-pisah. Satu aja yang perlu dibayar oleh teman-teman setiap semesternya yaitu biaya perkuliahan gitu. Jadi semuanya sudah all include biaya SKS, biaya ujian dan lain sebagainya. Nah, biaya perkuliahan ini itu sama untuk seluruh jurusan yang ada di Presiden University. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil jurusan akuntansi atau jurusan teknik industri misalnya atau IT, gitu, itu semuanya sama biaya perkuliahan per semesternya. Nah, kalau gitu gimana nentuin biaya perkuliahan per semesternya? Nah, ini nanti balik lagi pada saat teman-teman mendaftar, itu kan teman-teman didaftarkan melalui jalur beasiswa gitu ya, jalur pendaftarannya beasiswa di Presiden University. Nah, nanti dari hasil beasiswa yang teman-teman ambil atau teman-teman dapat, misalnya contohnya aku dapat di beasiswa kategori kedua. Nah, berarti biaya perkuliahan per semester yang teman-teman harus bayarkan itu di kisaran 8 juta per semester. Gitu. Ini untuk harga di tahun ini seperti itu. Nah, kalau gitu misalnya aku dapat kategori beasiswa 1, ya balik lagi seperti yang tadi aku bilang, teman-teman tidak perlu membayar biaya perkuliahan sama sekali per semesternya. Yang teman-teman perlu bayar hanya contoh biaya teman-teman makan sehari-hari, kemudian biaya dormitory, dan memang untuk pertama kali mendaftar kita ada biaya matrikulasi seperti itu. Dan biaya matrikulasi ini, kalau saya tidak salah tuh di sekitaran 7 atau 8 juta untuk pertama kali aja, dan itu hanya untuk sekali bayar kayak gitu. Tapi setelah itu semuanya akan kembali lagi tergantung dengan kategori beasiswa yang teman-teman dapat dan biaya perkuliahannya gitu. Jadi seperti yang ada di skema ini, beasiswa ketiga mungkin di kisaran 9,6 juta per semester seperti itu. Semoga menjawab ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali, Pak. Nah, mungkin ini juga ya jadi pertanyaan teman-teman semua gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita kuliah penting gitu kita tahu menyiapkan bagaimana berapa sih gitu ya biaya yang perlu kita siapkan dari awal teman-teman kuliah sampai teman-teman lulus gitu supaya kita bisa menyiapkan dulu nih gitu biayanya. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau misalnya memang terkait dengan Presiden University, teman-teman bisa langsung screenshot aja skema scholarship-nya ini gitu. Jadi ini juga sebagai bahan pertimbangan nih bagi teman-teman pada saat teman-teman mendaftar gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar lewat jalur pendaftaran, misalnya jalur rapor atau jalur tes, nanti teman-teman akan dikirimkan letter of acceptance atau LOA. Nah, nanti di LOA itu akan tersedia lebih detail lagi biaya-biaya yang perlu teman-teman keluarkan pada saat teman-teman menempuh kuliah gitu. Jadi misalnya teman-teman dapat kategori kedua, nanti akan dirincikan biaya perkuliahan per semesternya sekian, 8 juta misalnya seperti itu. Kemudian biaya dormitorinya kita kisaran pastinya seperti apa, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kita masih punya waktu 8 menit sebelum sesi ini berakhir. Mungkin ada teman-teman yang ingin tahu gitu terkait dengan informasi. Oh iya, selamat Kak Pio, terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya, kan dulu anak Santo Paulus itu kan ada yang prestasi beasiswa lewat prestasi olahraga. Dia lewat basket kalau saya dulu kan. Kemudian dia tuh katanya penuh. Tetapi kalau seandainya dalam perjalanannya dia nilainya rendah, tidak sesuai dengan target, katanya di beasiswanya itu
dikurangi atau dihapus kali gitu. Apa betul masih berlaku tidak itu untuk prestasi olahraga? Oke, iya baik. Terima kasih nih Pak pertanyaannya. Memang untuk jalur prestasi itu kita masih ada Pak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh ada jalur prestasi gitu ya. Prestasinya itu bisa di bidang apa aja Pak sebenarnya. Kita tidak terbatas. Jadi kalau teman-teman yang memang berprestasi contoh di bidang seperti yang Bapak bilang nih basket gitu ya, olahraga, itu boleh banget teman-teman coba daftar di jalur prestasi. Atau teman-teman memang pernah mengikuti perlombaan misalnya menggambar atau apa di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional itu sangat boleh kita coba masuk aja ke jalur prestasi gitu. Jadi jalur prestasi ini bersifat umum, bisa prestasi dalam bidang apapun gitu. Nah, jadi kalau teman-teman punya sertifikatnya gitu ya, bisa langsung dimasukkan aja ke jalur prestasi. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk kategorinya, memang kalau misalnya untuk kategori beasiswa penuh, Pak, itu kita ada yang minimal IPK-nya, jadi di 3,50. Dan apabila teman-teman dalam 1 tahun tidak bisa mendapatkan IPK tersebut, atau bisa dibilang misalnya kumulatif IPK dalam 1 tahunnya itu di bawah 3,50, biasanya memang ada penurunan beasiswa ke kategori kedua. Tapi kalau misalnya untuk kategori beasiswa lain itu tidak ada penurunan. Dan sifatnya itu tidak dicabut Pak gitu. Jadi tidak ada pencabutan beasiswa di Presiden University. Yang ada cuman penurunan kalau di kategori 1 apabila tidak mencapai minimal IPK. Dan penurunannya itu juga tidak bersifat yang oh begitu nilainya turun langsung dicabut, langsung diturunkan ke kategori 2 tidak. Biasanya kita memberikan dulu misalnya contoh di semester pertama ternyata nilainya ini sudah terlihat mencemaskan atau sudah terlihat sepertinya bisa saja ada kemungkinan tidak mencapai minimal IPK tersebut. Biasanya kita sudah kasih surat pernyataan nih gitu, warning bahwa nilai IPK-nya di bawah gitu. Jadi semoga bisa dipertahankan atau ditingkatkan kembali di semester-semester berikutnya supaya tidak ada penurunan beasiswa ini gitu. Tapi kalau misalnya untuk kategori lain itu kita tidak ada penurunan. Semoga menjawab ya Pak. Oke, terima kasih Kak Pio. Terima kasih kembali Pak. Oke, ini masih ada 5 menit lagi. Ada pertanyaan lain kah? Halo, selamat pagi Mbak. Iya, pagi Bu. Jadi untuk Presiden University ini kira-kira ada MOU dengan perusahaan apa saja ya? Dan kira-kira ketika magang itu di perusahaan apa saja ya? Berapa siswa ingin tahu? Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Maaf tadi kayaknya suaranya agak sedikit terpotong, tapi kalau yang saya tangkap yang terakhir itu perusahaan magangnya ya Bu ya? Iya, iya. Oke. Jadi paling tidak Presiden University itu ada MOU dengan perusahaan apa saja. Jadi kalau misalnya mereka lulus ada istilahnya wadah gitu, bukan wadah ya istilahnya ya ada perusahaan yang bisa untuk dituju gitu. Ya, baik. Oke, terima kasih nih Bu sebelumnya pertanyaannya. Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman ya. Jadi kalau di Presiden University sendiri itu, kita sistem MOU, kita memang sistem kerjasamanya dengan para perusahaan itu adalah kita menyediakan fasilitas atau wadah bagi mahasiswa-mahasiswa Presiden University untuk bisa masuk atau mengikuti seleksi masuk dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Memang tidak bisa dijanjikan oh begitu lulus dari Presiden University langsung masuk, itu tidak bisa. Tetapi memang kita menyediakan wadahnya nih Bu. Contohnya kalau di saya pribadi, karena saya mahasiswa akuntansi, kan kita kenal kalau akuntansi itu ada Big Four kantor akuntan publik nih, misalnya contohnya seperti itu. Ada KPMG, ada PwC, ada EY, Deloitte, misalnya contoh seperti itu. Nah, untuk PwC dan juga KPMG sendiri, bahkan EY dan Deloitte itu sering banget sudah bekerja sama gitu dengan Presiden University untuk memang misalnya contohnya setiap tahunnya kan mereka ada rekrutmen besar-besaran gitu ya untuk mengambil fresh graduate dari beberapa universitas untuk masuk sebagai karyawan di mereka. Nah, itu kita sudah bekerja sama yang saya tahu sejauh ini itu dengan PwC dan KPMG yang memang kerjasamanya sudah erat. Kalau untuk EY dan Deloitte tidak menutup kemungkinan memang akan menjalin kerjasama. Tapi kalau untuk PwC dan KPMG sudah kita jahit gitu ya. Jadi setiap tahunnya pada saat rekrutmen biasanya mereka akan menyelenggarakan contoh seperti ibaratnya kayak school fair atau job fair gitu di Presiden University. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk bergabung mengikuti seleksi dengan lebih mudah seperti itu. Jadi ada fasilitas yang diberikan. Jadi misalnya teman-teman bisa langsung mendaftar untuk mengikuti seleksi masuk dari
perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya itu untuk yang akuntansi, dan kalau misalnya teman-teman mungkin yang lebih generalnya, teman-teman mungkin sering dengar itu mungkin seperti L'Oreal, perusahaan-perusahaan multinasional seperti itu, Nestle, seperti itu. Jadi memang sistemnya kalau di Presiden University itu kita ada internship career center gitu aja, jadi namanya ICC, di mana di sana biasanya kita selalu share informasi-informasi lowongan yang memang sudah diberikan, diinfokan oleh perusahaan-perusahaan yang kita kerjasama untuk kepada mahasiswa-mahasiswa kita kayak gitu. Nanti tetap prosesnya harus mengikuti seleksi dan lain sebagainya kayak gitu, tapi diberikan wadah. Jadi teman-teman tidak usah khawatir karena banyak banget, hampir seluruh mahasiswa Presiden University itu bahkan sebelum lulus itu sudah memang banyak yang udah dapat offering kerja gitu, karena kan kita ada namanya program internship nih Bu gitu. Jadi saat program internshipnya, apabila teman-teman kinerjanya baik dan lain sebagainya, itu tuh biasanya langsung ditawarkan full time offering kerja bahkan sebelum teman-teman wisuda gitu. Jadi kan karena kita selesai perkuliahannya sudah di 3 tahun. Seperti itu, semoga menjawab ya Bu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, baik. Ini karena waktu kita memang sudah sisa 1 menit. Ini aku bakal sharing aja nomor aku kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa kontak aku via WA dari nomor tersebut apabila teman-teman memang masih ada pertanyaan-pertanyaan nih gitu terkait dengan Presiden University. Jadi mungkin yang belum terjawab sekarang bisa langsung dijawab pada saat via kontak WA aja ya, seperti itu. Nah, sekian aja presentasi dari saya, sharing dari saya terkait dengan Presiden University. Semoga sharing ini bermanfaat gitu ya bagi teman-teman yang lagi galau-galaunya nih gitu ya milih universitas gitu. Jadi semoga menjawab dan sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Violeta. Semoga beberapa murid dari Santo Paulus akan tertarik untuk mendaftar di Presiden University, karena ada salah satu anak dari teman kami itu lulusan dari sana. Sekarang dianya kerja di Jepang, Mbak, di IT sebuah perusahaan di Jepang. Ya, dan dia masuk juga mendapatkan beasiswa 100% saat itu. Oh iya, kalau boleh tahu di angkatan berapa Bu? Saya kurang tahu persis ya Mbak ya. Jadi sudah hampir 2 tahun sekarang bekerja di Jepang. Ya. Oke, siap. Kita tunggu banget nih ya gitu ya bagi teman-teman SMA Santo Paulus. Siapa tahu mau ikut menjenjang karirnya. Baik, terima kasih Mbak Violeta. Ya, sehat selalu dan bahagia selalu ya Mbak ya. Sehat selalu juga Bu. Terima kasih. Mari. Ini saya izin Bu berarti ya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Oke, sekarang